Manchester City kembali berhasil menjaga asa meraih juara Liga Inggris. Hal itu lantaran mereka sukses mengatasi perlawanan Leeds dengan skor tipis 2-1. Ya, dalam beberapa bulan terakhir, atau khususnya sejak Pep memainkan pola 3-2-4-1, City tak ubahnya jadi tim yang begitu sulit untuk dibendung. Akan tetapi, setiap sistem pastilah ada kelemahan, dan satu gol yang terjadi ke gawang mereka seolah jadi bukti kalau City ini masih memiliki celah, kendati itu sangatlah kecil. Keberhasilan City meraih kemenangan atas Leeds tentu kini membuat jarak mereka dengan Arsenal jadi 4 poin. Dan itu membuat peluang mereka jadi juara musim ini semakin terbuka lebar. Ya, Leeds sendiri sejatinya bermain tak buruk-buruk amat, di mana pelatih anyar mereka yakni Sam Allardyce mencoba melakukan segalanya guna mencegah banyaknya gol yang terjadi. Big Sam memang mengerti kalau ia meladeni City dengan permainan terbuka, itu sama saja bunuh diri. Oleh karenanya, ia memilih bermain pragmatis dan sesekali mencoba menyerang melalui celah kecil yang ada. Nah, City sendiri seperti biasa tampil dengan pola 3-2-4-1 andalannya. Dan harus diakui kalau mereka mutlak menguasai pertandingan dengan possession mencapai 81%. Namun dari sekian peluang yang ada, City cuma mampu mencetak 2 gol lewat Ilkay Gundogan. Di satu sisi, Leeds pun dalam laga ini mampu akhirnya mencetak gol di 5 menit akhir. Meski akhirnya kalah, ada beberapa catatan yang mungkin tak banyak orang sadari. City punya celah. Ya, satu gol yang bersarang ke gawang Anderson jelas menjadi satu hal yang mungkin dianggap hanya kesalahan individual dari pemain City. Akan tetapi, itulah justru masalah mereka sejauh ini. Ketika City mendapat pressing ketat dari lawan, ada kalanya pemain-pemain City merasa kesulitan, sehingga kerap melakukan kesalahan sendiri dan terkadang City pun sangat mudah kebobolan, justru dari sebuah serangan sporadis. Dan itu juga yang mereka alami kalah kebobolan 1 gol lawan Fulham 2 pekan lalu. Lemah ketika melawan counter. Saat bersua West Ham, kendati menang 3-0, City sebenarnya cukup kewalahan melawan permainan counter pressing dari West Ham, khususnya di babak pertama. Beberapa kali, pemain West Ham mampu menembus wilayah sepertiga akhir pertahanan mereka. Beruntung kualitas individu pemain West Ham itu standar, jadi mereka tak bisa mengkonversi peluang yang ada. Pun halnya saat melawan Munchen. Ya, ketika itu, Munchen sebenarnya sangat bisa untuk mengalahkan City lewat skema counter pressing. Namun masalah Munchen ketika itu tak punya pemain yang cakap mencetak gol seperti di era Lewandowski. Dan Munchen kalah pun ketika itu sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan bek mereka, Dayot Upamecano, atau yang kini akrab disebut Upa Maguire. He thought maybe Mahrez was just going to take it off his head, so did well to actually anticipate that it was there. It made it a little more difficult. With the angle being more and more acute. How many appearances do you need to get a medal? It's a lot less than it used to be. Ortega might have a save to make here, he does. And to make sure that at the near post he made himself as big as possible to divert that one away. Yeah, I mean it's a clever throw, but a brilliant take from Bowen, and the angle was always against him. Peluang bagi Madrid. Nah, melihat segala celah yang ada, mungkin inilah yang akan dimanfaatkan Madrid. Ya, semua tahu kalau Madrid adalah rajanya counter attack. Mereka tak butuh banyak peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Ingat musim lalu, saat mereka berhasil mengalahkan Liverpool di final. Hampir sepanjang 90 menit, Madrid ini diserang, tapi mereka cuma butuh satu serangan paten untuk kemudian jadi gol dan juara. Lalu saat melawan Barcelona di semifinal Copa del Rey,
di mana 3 dari 4 gol yang mereka lesahkan berasal dari counter. Nah, Madrid ini jelas berbeda dari Munchen atau tim-tim seperti Leeds dan West Ham. Mereka punya pemain-pemain top yang tahu caranya membunuh di saat yang tepat. Oleh karenanya, celah sekecil apapun yang dibuat City kemungkinan bakal bisa diekspos oleh El Real. Sementara itu, jelang bertemu Real Madrid, Pep sendiri menjabarkan rasa ngerinya kalau harus kembali bersua Madrid. Karena bukan rahasia lagi, meskipun City ini di atas kertas sangat diunggulkan karena berkaca dari permainan mereka sejauh ini, tapi Madrid tetaplah Madrid, dan di Liga Champions semua bisa terjadi. Kemarin saya baca bahwa Real Madrid tampil di 11 semifinal Liga Champions dalam 13 tahun terakhir. Kami baru lolos 3 kali beruntun dan sudah berpikir itu luar biasa. Semua klub tahu jika Anda ingin memenangkan Liga Champions, Anda harus mengalahkan Real Madrid, ujar Guardiola dikutip dari AS. Nah, dengan situasi yang ada saat ini, tentu Pep sudah memikirkan tentang kekurangan timnya. Karena melawan Madrid, ia tahu kalau timnya harus tampil tanpa celah. Dan kenangan musim lalu saat mereka di comeback jelas tak ingin terulang lagi. Sebaliknya bagi Madrid, setelah berhasil memastikan gelar Copa del Rey, pastilah membuat motivasi mereka kian besar. Karena bagaimanapun, Liga Champions adalah kompetisi paling masyhur bagi tim-tim elit Eropa. Dan Real Madrid sampai saat ini masih diakui sebagai raja.